kita gunakan pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Itu merupakan bentuk syukur kita dengan anggota badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat pemirsa TVMU Bandung dimanapun berada, jumpa kembali dalam kajian rutin di bulan Ramadan. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan berbincang mengenai makna hakikat dari syukur. Ini makna yang sangat dekat dengan kita, dengan keseharian kita. Namun sesungguhnya kita perlu terus untuk mengevaluasi, untuk terus mendalami sesungguhnya seperti apa dan bagaimana pemaknaan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tidak menyadari adanya nikmat yang diberikan, maka sesungguhnya dia tidak dianggap sebagai seorang yang bersyukur. Siapa yang menyadari nikmat yang diberikan tapi dia tidak mengenal siapa yang memberi nikmat, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang bersyukur. Siapa yang menyadari nikmat yang diberikan, kemudian dia mengenal siapa yang memberi nikmat, tapi dia tidak mencintai sang pemberi nikmat, maka tidak dianggap sebagai seorang yang bersyukur. Seseorang yang menyadari nikmat, kemudian dia mengenal siapa pemberi nikmat, kemudian dia mencintai yang memberi nikmat tadi, namun dia tidak tunduk patuh kepada sang pemberi nikmat, maka itu pun tidak dikatakan sebagai seorang yang bersyukur. Seseorang yang menyadari nikmat yang diberikan, ia mengenal siapa pemberi nikmat itu, kemudian ia mencintai sang pemberi nikmat, kemudian ia tunduk patuh dan kemudian melakukan aktivitas yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, maka itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi makna bersyukur itu memiliki kaidah yang pertama adalah khudu'us syakir lil maskur. Seorang yang bersyukur dia senantiasa tunduk patuh pada ketentuan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, hubbus syakir lil maskur. Seorang yang mendapatkan nikmat itu, seorang ahli syukur itu senantiasa mencintai kepada yang memberikan nikmat tadi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang ketiga, i'tirafus syakir lil maskur. Orang yang bersyukur tadi mengenal siapa yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang keempatnya, tsana'us syakir 'alal maskur. Orang yang bersyukur itu selalu memuji, selalu menyampaikan pujian-pujian terbaik kepada zat yang sudah memberikan nikmat kepadanya sehingga dia bersyukur. Dan yang terakhir, isti'malu ni'am fi ma la yakrahul maskur. Senantiasa menggunakan nikmat yang diberikan tadi pada sesuatu yang sang pemberi nikmat suka ketika kita mengamalkan nikmat yang diberikan tadi pada sesuatu yang sang pemberi nikmat sukai. Ini maksudnya adalah bahwa ketika kita bersyukur, maka hendaknya kita menggunakan rasa syukur tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa seorang mukmin, seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita bisa bersyukur dengan hati kita. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka tidak ada satupun sedikit pun nikmat yang diberikan kecuali nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita meyakini bahwa segala nikmat yang diberikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur dengan hati kita. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Dalam surat An-Naml ayat 93 dikatakan, wa qulil hamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi lisan kita menyampaikan pujian-pujian terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam nikmat. Kemudian yang terakhir,
bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana kita menggunakan anggota badan kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk sesuatu yang Allah sukai. Mata kita melihat sesuatu yang Allah sukai. Telinga kita mendengar sesuatu yang Allah sukai. Dan kemudian anggota tubuh yang lain kita gunakan pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Itu merupakan bentuk syukur kita dengan anggota badan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang senantiasa tetap bersyukur akan nikmat Allah? Yang pertama adalah at-ta'amul fi ni'amillah allati la tuhsa. Kita hendaknya merenungi nikmat Allah yang tiada terhingga, sehingga dengan demikian kita akan selalu timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah zikr ayyamit tufulah. Bagaimana agar kita menjadi seorang yang istiqamah bersyukur kepada Allah? Maka kita mengingat-ingat masa kanak-kanak kita. Mulai dari kecil kita tidak bisa apa-apa, kemudian bergerak menjadi balita, bergerak menjadi anak-anak, menjadi remaja, sampai dewasa. Betapa nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, sangat-sangat banyak dan gak mungkin kita bisa menghitungnya. Jadi dengan demikian itu akan memunculkan sikap istiqomah dalam diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Doanya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian poin-poin terkait dengan hakikat makna syukur. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan anggota tubuh kita, sehingga segala apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang luar biasa yang tak mungkin kita bisa menghitungnya, betul-betul akan menjadi sesuatu yang berkah, betul-betul akan menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih. Akhirul kalam, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.